Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa api abdani wa sipaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini kita masih bisa bertemu ya dengan Bang Opong ya. Ya, Bang Opong juga selalu mendoakan buat para sahabat-sahabat Bang Opong dimanapun beradang ya. Tidak termasuk juga sahabat daripada Bang Relampung ya, sahabat-sahabat daripada Kirambat ya, sahabat-sahabat daripada Kiselamat ya. Semoga saja kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bertempatan saking hampir mendekati hari raya Idul Fitri ya, yang mana dalam kesempatan ini juga kita tinggal menghitung hari saja ya para sahabat-sahabat ya. Insya Allah kita semua sukses ataupun berhasil dalam menjalankan ibadah bulan puasa ini ya. 1 bulan penuh kita menjalankan pada bulan puasa ya. Semoga saja amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini ya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga saja kita selalu diampunkan segala dosa-dosa kita dan diampunkan segala kesalahan-kesalahan kita dan dimudahkan segala urusan kita dan selalu dipanjangkan umur kita. Insyaallah ya para sahabat-sahabat ya. Inilah para sahabat-sahabat yang perlu kalian ketahui ya, karena di hari raya Idul Fitri adalah hari raya kemenangan bagi umat muslim yang sudah menjalankan ibadah berpuasa 1 bulan penuh ya. Karena 1 bulan penuh ini kita banyak sekali menahan rasa emosi kita atau rasa syahwat kita, semua yang kita rasakan untuk menguji kita sehingga kita memang benar-benar khusyuk melakukan puasa. Ya itulah para sahabat-sahabat ya. Ya alhamdulillah ya para sahabat-sahabat, dalam kesempatan ini ya masih bisa bertemu dengan Bang Opong secara tidak langsung ya. Karena apa-apa para sahabat ya, karena berapa hari yang lewat ya ada penyampaian dari 1, 2, 3 dan dari warga ya. Kalau di lahannya Bang Re banyak sekali ya orang menunjuk-nunjuk ataupun menunjukkan buah ataupun sawit daripada barang Lampung ya. Disitulah mereka seperti ada sesuatu yang dipasang ya. Karena sesuatu yang dipasang mereka ini seperti memasang patok-patok ini yang dipasang mereka ini. Karena berapa hari yang lewat kami tidak sempat, biasanya kami ke sana ya mengunjungi daripada lahan daripada Bang Lampung itu. Karena berapa hari ini kami tidak sempat untuk mengunjungi lahan itu. Dalam kesempatan ini juga ada masyarakat menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang orang yang nunjuk-nunjuk dan memasang patok di sana. Jadi dia belum apa Bang Opong benarkan juga. Karena apa? Karena memang kalau sudah memasang-masang patok seperti yang mereka lakukan, bisa saja sekarang ini ya anak buah daripada Malampir ini memasang-masang patok itu dengan satu tujuan agar mereka bisa untuk membangun suatu tempat untuk melakukan mereka ritual di Padepokan. Karena kami sudah tahu para sahabat-sahabat ya, karena seperti yang kemarin-kemarin yang sudah Ateng dan Brehu ya telah melakukan ritual-ritual dengan cara mereka menghubungkan dan mengelilingi daripada pohon-pohon sawit daripada Bang Re itu ya. Tapi itu adalah satu tanda mereka melakukan ritual. Tapi alhamdulillah ya para sahabat-sahabat ya, dengan kami kehadiran Bang Opong di sana dengan Kirambat ya, kami bisa untuk menghentikan aktivitas dan kegiatan mereka. Karena kami tahu kalau yang dilakukan oleh mereka ini punya satu tujuan yang tidak kami tahu sama sekali. Nah, tujuan inilah yang harus kami benarkan.
Karena mak lampir ini tidak akan pernah berhenti, para sahabat-sahabat ya. Mak lampir ini akan selalu zalim kepada orang-orang yang umat di muka bumi ini, termasuk apalagi kepada Bangre Lampung ya. Dengan satu bang, apalagi dia dendam kepada Bangre Lampung, seperti itu dia tidak akan pernah berhenti sama sekali, para sahabat-sahabat. Sebelum nyawa ataupun kematian daripada mak lampir, karena tidak mudah, tidak gampang untuk melenyapkan daripada mak lampir ini ya. Mak lampir ini mempunyai dua tempat ya. Dua tempat ini yang Bang Ompong maksud itu adalah dua alam ya, seperti dua alam manusia dan alam syaitan ya. Nah, alam inilah dia yang bisa saja berubah-ubah, seperti bisa saja dia berubah seperti sosok apa namanya kayu besar ya. Kayu besar ini tidak tahu bahwa di kayu besar itu juga adalah penampakan daripada mak lampir ya. Bisa saja dia juga bisa berubah jadi manusia juga yang tidak kami kenal, dan dengan cara seperti itulah dia bisa mengetahui kami di dalam kaca benggala itu ya, dia bisa mengetahui dan aktivitas kegiatan kami sehari-hari ya. Karena kami ingin ya kepada mereka anak-anak buahnya ini dalam menjelang hari raya Idul Fitri ini ya, kami mengharapkan semua agar mereka itu tidak berbikin ulah. Tapi kami harus waspada juga, karena kami tidak waspada bisa saja mereka untuk menyamar itu bisa saja mereka seperti berpakaian seperti pakaian peci, kain ya, berpakaian baju koko ya, bisa saja dengan satu tujuan mereka untuk penyamaran seperti itu, bisa saja untuk mengelabui kami di saat kami menjalankan sholat Idul Fitri. Mereka sempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka. Jadi Bang Ompong juga harus pastikan kalau di lahan daripada Bang Rele itu ya tidak terjadi apa-apa. Jadi Bang Ompong harus ke sana untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan kepada masyarakat, kepada Bang Ompong, kalau memang itu terjadi, memang benar itu ada tempat pemasangan patok ataupun tempat mereka untuk melakukan membangun sesuatu, Bang Ompong tidak akan pernah tinggal diam ya. Bang Ompong akan sampaikan kepada Bangre Lampung supaya mereka untuk menghentikan semua keinginan mereka itu. Karena kalau mereka sudah memasang-masang seperti itu, bersahabat-sahabat, pastinya mereka menginginkan membangun sebuah tempat-tempat maksiat ataupun tempat-tempat ritual ya. Jadi ini Bang Ompong harus pastikan juga ya, karena dalam kesempatan ini Bang Ompong sedang menjalankan ibadah bulan puasa ya, berpuasa ya, insya Allah ya. Puasa Bang Ompong ini selalu diberkahi oleh Allah ya, ataupun selalu diberikan jalan yang lurus, sehingga Bang Ompong ini tidak tergoda dengan apa-apa keindahan atau kemewahan yang ada di muka bumi ini ya. Karena Bang Ompong sedang berpuasa ya, insya Allah juga nanti Bang Ompong juga akan menahan diri, dimana kalau puasa Bang Ompong ini akan selalu senantiasa ya dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Bang Ompong harus cepatnya juga para sahabat-sahabat ya, Bang, kita harus mau melihat apa yang sebenarnya terjadi di lahan pada Bangre Lampung ini ya. Karena Bang Ompong lihat kalau sampai daripada masyarakat itu, kata masyarakat, kalau di kampung sudah ada banyak sekali seperti material-material yang pengen mereka bawa ke tempat daripada lahan daripada Bangre Lampung. Nah, material itulah yang saat ini Bang Ompong harus jelaskan sebenarnya material itu ditaruh di mana. Ini Bang Ompong kata-kata kalau penyampaian dari masyarakat itu, para sahabat-sahabat, material itu ada di sebuah kampung dan di kampung sebelah, dan di kampung sebelah itulah mereka selalu membawa apa material itu, karena mereka tidak bisa langsung untuk membawa material itu ke tempat daripada lahan itu, lahan Bangre ya, karena mereka mobil tidak bisa masuk sama sekali ya. Karena kalau dia mobil bisa masuk sana, mungkin mereka langsung saja untuk bisa membawa lahan-lahan itu. Jadi sebaiknya kita secepatnya untuk meninjau ataupun mengawasi tempat lahan-lahan yang mereka akan bangun ya. Karena kalau sampai terjadi semua itu terjadi, mereka akan lebih gila lagi ya persahabatan. Jadi yuk kita langsung saja karena kita memang harus pastikan dulu apa yang disampaikan masyarakat kepada Bang Ompong kemarin-kemarin ya, karena ini juga sebentar lagi hari mau hujan ya, karena cuaca memang agak mendung. Jadi kita harus pastikan benar apa benar tidak. Nah, ini banyak ini banyak lahan, banyak material, tapi sepertinya ini ateng di sini ya. Ini ateng. Ateng ini sepertinya ateng ini ya. Ini ateng ini. Hei, assalamualaikum.
Hebat sekali kau tidak berpuasa di tengah kampung, celepus kau ngerokok, ah? Mau kali, Pong. Memang benar mau kau, Teng. Tapi perlu kau ketahui, Teng. Kalau di saat bulan suci Ramadan ini, kita harus saling menghargai. Menghargai macam mana ini sepi, tempatnya. Tidak ada orang sama sekali. Kau umat Muslim, Teng. Memang aku baru Muslim. Setidaknya kau berpuasa bisa menghargai orang. Tidak perlu kau bercerpas-cerpus tengah jalan. Aku mau tanya sama kau, ah. Apa? Karena aku ada sampaian daripada masyarakat bahwa masyarakat bilang kalau di lahannya Bang Rey itu kalau ada sebuah patok-patok, bahkan mereka masyarakat melihat banyak orang menunjuk-nunjuk. Nah, aku tanya, ini lahan material ini apa yang kalian akan lakukan? Ini lahan material siapa ini ya? Engkau tak mau tahu kau. Hah? Kenapa aku tidak perlu tahu? Karena aku tahu kalau di sana sudah memasang patok untuk membangun sebuah tempat maksiat. Makanya kami tidak mau, Pong, mengurusi orang. Inilah contohnya. Kenapa? Contoh apa? Terlalu mengurusi orang, hidup orangnya. Ini ada apa-apa ditanya. Ada apa-apa ditanya. Hah? Perlu kau ketahui itu ya. Aku bertanya seperti ini karena menyangkut daripada lahan daripada Bang Rey Lampung, ah. Kalau sampai Bang Rey Lampung tahu kalau dia mau membangun, kalau memang Bang Rey mau membangun di lahan itu, pasti Bang Rey Lampung juga akan memberitahu kami. Kalau Bang Rey akan membuat satu tempat entah apa pendopo untuk TPA untuk anak-anak ngajar ngaji, ya. Tapi ini yang bangun kalian mau bangun di sana. Apa maksudnya kalian mau bangun di? Pertama, Pong, ingin membuat markas di kampung ini. Markas itu sudah jadi lah, sudah jadi, fondasi sudah jadi semuanya. Kau tahu itu satu ya. Satu lagi kami ingin membuat hiburan malam di lahan Bang Rey Lampung. Jangan kalian lakukan ke di lahan Bang Rey Lampung itu. Karena kami tahu di lahan Bang Rey Lampung itu tempat suci ya. Itu untuk orang usaha, untuk masyarakat usaha juga. Tidak ada arti-arti suci, Pong, kalau untuk membangun lahan. Kalian udah memasukkan material sebanyak ini ya. Hah? Ya sampai kamu jadi tumbal kami sini nanti kena lagi. Kau bilang aku akan jadi tumbal. Yang tadi tumbal ini lah material ini lebih baik kalian angkut kembali dan kalian bawa kemari. Angkutlah, kamu mau? Angkutlah. Tidak akan kami biarkan material ini di sini ya. Woi Pak, lama banyak kerja. Kau dibesek kau ya? Hah? Hah? Aku memanggil orang tadi, Pong. Aku tidak peduli. Yang penting kau sampaikan siapapun dia yang mau membangun ini lahan ya, yang batu-batu yang keluar kalian sediakan untuk pondasi untuk segala macam ini ya. Aku tidak akan biarkan ini barang ini nyampe ke sana. Sudah matang. Kami ingin membuat markas di tengah perkampungan ini satu. Kami juga ingin membuat hiburan malam di lahan Bang Rey Lampung. Apa susahnya? Jangan kalian lakukan tempat masyarakat ini, karena tempat masyarakat ini kalian tahu ini lingkungan warga untuk mencari makan, untuk mencari rezeki, bukan tempat maksiat yang dilakukan. Nanti hiburan malam, nanti kami jadikan wanita malam, ibu-ibu yang ada di sini. Macam mana? Siapa yang kamu jadikan wanita malam? Ibu-ibu di sini. Wah, ini wanita malam. Wah, ini wanita malam. Biar enak, Pong. Aku tidak akan membiarkan semua itu terjadi karena aku tahu kalian akan membangun semua tempat-tempat maksiat, termasuk tempat-tempat kalian ritual. Dan dia ibu-ibu tidak perlu ke kebun-kebun lagi. Kenapa tidak perlu? Di malam hari saja dia bekerja sudah. Mereka di jalan Allah, mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak baik mereka lakukan. Tidak perlu kalian embel-embelin dengan kalian membangunkan sebuah tempat maksiat seperti ini ya. Tapi tidak mau, Pong. Kalau 5 juta semalam, bahkan bisa lebih. Mungkin otak-otak hanya otak-otak yang tidak ada etika yang mau seperti itu. Tapi kalau orang mengerti mana baik dan mana tidak baik, apalagi itu dengan cara uang tidak benar, uang haram, orang pun tahu, Teng. Mereka juga tidak akan pernah mau. Tahu. Buah. Kamu ya? Kau udah tadi menceramai kami ya? Aku bukan ceramah, yang pasti aku mengingatkan kalian akan kalian supaya untuk menghentikan semua aktivitas kegiatan kalian ini. Tidak bisa, Pong. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Mau kamu jadikan tumbal lah sini, ha? Kau mau menjadikan aku tumbal? Iya. Mau kau? Sebelum kau menjadikan kalian aku tumbal, yang menjadikan tumbal bukan kalian. Apa? Allah pun tidak akan berkehendak seperti itu. Karena Allah juga tahu. Karena dalam saat ini, Bang Obong sedang menjalankan ibadah suci bulan Ramadan. Pasti Allah akan melindungi Bang Obong sebenarnya. Itu, jangan sampai kami tindih di sini, Pong. Jangan sampai ya. Bukan aku yang kau tindih, yang pada aku tindih. Bah, ini kau tindih ya. Siap. Kau ingat, Teng, Bang Ompong ini baru saja menjalankan sholat asar. Apa?
Jangan. Aku berpuasa, jangan sampai Puasa mau ini buat buah ini kau ah. Hah? Oh, tidak beratnya kau angkat, Pong. Agak sila kalau kau angkat, kalau kau bisa mampu untuk mengangkat semuanya. Sekarang kau tunjukkan di mana orang membangun yang kalian bangun batu Di ini. belakang. Batu ini sudah kalian Di belakang apa? Mengikut. tunjukkan. Mengikut. Tunjukkan di mana? Hah? Ayo ikut. Ayo, Remen. Ini baru kami membuat markas kami. Pasir batu sudah kalian batang. Ini udah separuh. Jangan-jangan kalian sudah memulai membuat bangunan ini ya. Jelas. Jadi masuk sini. Kami bukan membeli. Astagfirullahaladzim. Kami mengambil depan warga. Apa maksud kalian? Lihat, ya Allah subhanahu wa ta'ala, mereka sudah membeli semua bahan-bahan material. Sebenarnya apa yang mereka akan lakukan di sini ya? Jadi kita harus sebelum Bang Ray tahu ya, kita harus hentikan dulu kegiatan mereka. Ya, tahu kau. Hah? Sudah Ceng, lebih baik kau tahu kasih tahu. Iya warga. Ya ini kita ada di permukiman warga karena kita harus menuju tempat ya. Karena mereka akan membangun sesuatu di tempat warga ini. Hah? Pak, kita terus, Pak. Apa ini, Pak? Hah? Ya, Ini ada perempuan lagi ya, kita lihat dulu. Ya, kita, Pak. Astagfirullahaladzim. Sadar tidak mereka ini? Apa yang mereka lakukan? Hei Pak, maaf Pak, berhenti dulu Pak. Jangan masing bangun-bangun saja Pak. Hah? Ada, Pak. Bapak ini bangun tempat apa di sini Pak? Bapak lihat tidak ini? Hah? Ini punya siapa ini? Lahan siapa ini Pak? Hah? Inilah ini. Punya Pak Odin Batak. Astagfirullahaladzim. Berarti memang benar bahwa Udin Botak melakukan ini ya? Ini buat apa Pak? Hah? Nggak tahu pokoknya. Duitnya banyak Pak Odin Botak. Saya tahu uang Udin Botak banyak Pak, tapi Pak ya, tolong dihentikan pekerjaan ini Pak ya. Karena kami tahu pekerjaan ini bahwa mereka akan melakukan tempat-tempat kemaksiatan Pak. Ah? Jadi saya nggak tahu mana, yang penting saya kerja. Nah, Benar Bapak kerja. Saya hargain Bapak memang benar bekerja. Saya kerja dapat duit. Pak, Benar. Hah? kami mau nanti buatkan ruangan satu khusus VIP. Nah, betul, Ya. bagus. Tapi perlu Bapak ketahui, kalau tempat ini mengganggu ketentraman daripada warga, ha? Bapak tahu tidak? Sadar tidak? Hah? Saya nggak tahu, tahunya di Pak Odin Botak. Boleh Bapak tahu di mana Udin Botak. Saya tahu, ha? Bapak melakukan ini atas perintah daripada Udin Botak. Iyalah. Dengan landasan Bapak untuk menghasilkan uang. Saya tidak menghalangi pekerjaan Bapak untuk cari uang, jadi makan, Pak ya. Tahu mana, yang penting saya dapat duit. Halal. Nah, urusan itu sama Odin Botak. Betul kata Bapak, urusan itu memang urusan Udin Botak. Tapi Pak, setidaknya untuk sementara ini Pak ya, kegiatan Bapak ini harus dihentikan dulu. Karena kegiatan ini Pak secara tidak langsung Udin Botak ini telah membangun ini, dia secara tidak langsung menzolimin masyarakat di sini. Dia akan membangun semua tempat ini. Pokoknya tetap kerja, Pak. Dia Hah? Saya nggak tahu menau, yang penting saya nafkah untuk anak istri saya. Benar Pak, saya sekedar mengingatkan Bapak ya, supaya untuk sementara ini ya, karena lahan ini memang punya pemukiman daripada warga. Nah warga ini ada laporan kepada saya Pak, kalau warga itu katanya ada bangunan di satu tempat untuk orang-orang yang seperti bawa tasnya, palanya botak ya kan? Itulah namanya Odin Botak, berduit Allah orangnya itu. Nah, Memang berduit Pak ya, tapi perlu Bapak Berduit. sadar ya. Saya tahu urusannya Pak, Bapak memang bekerja di sini, tapi setidaknya Pak ya, untuk sementara ini aku minta hentikan dulu kegiatan ini dan jangan sampai bangunan yang dilanjutkan lagi Pak. Hah? Saya nggak tahu menau. Yang penting saya cari duit. Saya Kalau tanya urusan sama itu Bapak, sama urusan Odin Botak, temuin aja Odin Botak. Nah, berapa sehari Bapak digaji Udin Botak? Gede, 600.000 sehari. 600.000. Iya. Memang wajar ya 600.000. para sahabat-sahabat ya, karena kalau gaji tukang itu kalau di sini tidak sampai seperti itu ya. Iya. Ini Bapak ini digaji Udin Botak ini 600.000 sehari. Iya. Wajar kalau Bapak ini bekerjanya cepat ya. Nah, iya. Tapi itu. kami sekitar mengingatkan Pak ya, kalau untuk sementara ini untuk kegiatan ini Pak ya, kami bukan mencegah Bapak untuk cari makan cari beras untuk menghidupi anak istri Bapak ya. Tapi setidaknya Pak ya, ini lahan Pak, ini masih sengketa Pak. Ya jadi tolong dihentikan. Diam kau tengah. Semua ini karena kau provokatornya ya. Sehingga Bapak ini selalu melanjutkan pekerjaan ini ya. Tahu tidak kau? Kalau tidak kau yang melakukan ini. macam mana ya, seminggu sudah kelar ya, Pak? Iya, betul. Besok udah kelar. Besok sudah kelar ya? Iya. Jangan seperti itu Pak ya. Yang pasti Pak ya, kita harus musyawarahkan, bicarakan dulu kepada yang bersangkutan Pak. Karena yang bersangkutan ini belum ketemu dengan, apalagi ini berurusan dengan Udin Botak. Karena Udin Botak ini kami tahu rencana busuk dia dengan Kiuyut Notorogo untuk melakukan satu tempat, membangun tempat maksiat di lahan Bang Ray. Termasuk dia akan menjual lahan daripada Bang Ray. Itu tidak akan kami biarkan terjadi ya. Sadar tidak Bapak ini? Dia tahu, Pong, Notorogo segala macam. Yang dia tahunya kerja mendapatkan uang yang besar. Saya tahu dia tidak kerja. Tapi yang beli pekerjaan Bapak ini
Kalian Ya kan halal. Betul tidak, Pak? Iyalah. mungkin halal bagi bapak ini karena bapak ini bekerja. Tapi yang apa yang kalian lakukan? Hah? Kalian membangun tempat ini dengan cara seperti ini, dengan uang apa yang kalian dapatkan dari mana? Ngomong kami, Bang. Setelah uang itu dari mana? Yang penting ini jadi sudah. Oh, yang di otak kalian yang penting demi kepentingan kalian, demi ini satu tempat jadi, Ya. kalian jadikan sesuatu dan kalian tempat untuk tempat maksiat itu. Iya, betul. Tidak akan pernah berdiri tempat ini ya. Kata siapa? Kata Bang, Kata siapa? Bang ngomong sendiri sebelum sampai daripada tempat ini kepada Barang Lampung. Kau diam kamu jadikan tumpal di sini kau. Bayar aku kau ah. Kau. Lihat Pak. Kayak ini sebenarnya Pak berpuasa Pak. Mungkin Bapak berpuasa tidak Bapak? Hah? Puasa lah. Bener dikit Pak. Kalau Bapak berdosa, Bapak akan jadi puntung neraka. Hah? Jangan suka berbohong Pak. Hah? Bapak punya anak istri ya. Nanti ditambah 600.000 juga. Lemburan sampai malam. Maaf Pak ya, saya tidak mencegah Pak. Tolong Bapak hentikan dulu pekerjaan ini ya Pak ya. Sebelum saya bisa bertemu dengan Udin Botak, apa dengan Uyut ya. Karena tempat ini Pak masih banyak masalah sama sekali. Karena Udin Botak ini mau melakukan kegiatan-kegiatan tidak benar di tempat ini Pak. Sehingga dia membangun ini. Dan, Ini, Bang, dan bersama ingat katanya, sekarang ini. material yang ada di depan itu jangan sampai ke bawah sini ya. Kalau sampai ke bawah sini, kalian akan menyesal semua seumur hidup kalian. Kami bayar duit, kami bisa nyuruh orang. Bisa masukkan sini, Bang. Kami akan jaga itu tempat ya. Pakai alat kami masukkan sini, bukan pakai orang lagi. Mau alat apa yang pasti aku menghentikan dulu sementara ini karena aku belum bertemu dengan Udin Botak dengan Kiwit Netrogo ya. Mereka bersama Ronald sekarang. Aku tahu Ronald lagi terjangkung. Hah? Hah? Bukan buah. Hah? Hah? Kau bayar buah. Hah? Kau kira aku tidak tahu? Hah? Pak, lanjut ke kerja, Pak. Jangan urus kami, Pak. Tunggu dulu Pak. Sabar dulu Pak. Jangan dilanjutkan pekerjaan Pak ya. Jangan sampai Pak pekerjaan ini dalam Bapak lanjutkan. Berapapun yang diberikan Udin Botak kepada Bapak ya. Mungkin saya tidak akan mencegah rezeki Bapak ya. Karena untuk sementara ini Pak ya. Karena kami belum bertemu dengan Udin Botak ya. Nanti kita selesaikan dulu. Karena tempat ini Pak punya warga Pak. Ini Pak. Ini lahan warga. Warga ini merasa ketakutan dengan kelakuan daripada Udin Botak ini. Karena kami tahu kalau si Udin Botak ini keturunan orang Batak dulunya. Makanya dia memang banyak sekali duitnya. Makanya dia dari Sumatera sana ke sini, datang ke sini membangun semua yang indah-indah ini. Dia itu hanya menciptakan tempat yang tidak benar, Pak. Termasuk yang tempatnya Bapak baru bangun ini. Benar, Pak. Itu sudah benar. Benar ini mana kalau benar kan? Bapak ini tidak tahu apa-apa Bapak ini. Untungnya kalian apa? Hah? Untungnya kalian apa untungnya? Untungnya kami. Iya. Mungkin di untungnya kami banyak sekali yang apa yang dirasakan oleh masyarakat di sini. Rugi ini kalian apa? Dengan kami lakukan menjalankan semua seperti ini, masyarakat akan senang, mereka juga akan senang, bangga dengan kami ya. Ruginya apa di kalian? Nah, aku tanya. Ruginya di kami. Kau pengen tahu rugi? Jangan, Bang. Kami tidak mau, Bang. Kalau kau pengen tahu rugi dan untungnya terhadap kami, Iya. mungkin kalau secara materi tidak ada rugi sama sekali terhadap kami. Tapi perlu kau ketahui, sebagai umat Muslim, ya, kami harus mengingatkan apabila orang selalu dalam kesesatan, kami harus mengingatkan. Hah? Itu wajib, Bang. Hah? Kita depan. Wah! Hah? Bapak ada bisa, Pak. Kita Ingat. depan, Bang. Kamu tidak sini. Sebenarnya bapak ini namanya siapa? Pak Sukro bukan? Bukan Pak Rahmat. Oh Pak Rahmat. Oke lah Pak Rahmat ya. Ya. Kalau memang benar Pak Rahmat ini memang sementara ini kerja di sini, tapi untuk sementara Pak ya harus dihentikan dulu. Karena saya harus bertemu dengan Udin Botak, ya. Apapun nanti dalihnya, kalau memang semua ini harus dihentikan Pak. Maaf Pak, saya bukan menghalangi rezeki Bapak ataupun apa Bapak untuk mencari sesuap nasi. Karena kami tidak mau Pak lahan ini berdiri. Kalau sampai lahan ini berdiri, nantinya apa kata masyarakat di sini Pak? Hah? Ini tempat buat maksiat oleh mereka. Ya, Pak. Hah? Itu bukan urusan engkau, Pak. Yang penting kau Tidak perlu kau jadi provokator, Teng. Hah? Pak. Saya disuruh menjaga sini oleh Bang Udin. Apa? Kau disuruh menjaga ini dan bangunin dan menjalankan semua ini. Hanya semata-mata hanya keuntungan kalian sendiri. Hah? Kami tidak untung. Dia juga untung mendapatkan uang. Kalau Bapak ini memang bekerja, tidak wajar kayak gaji seorang tukang hanya 100.000. Sehingga Udin Botak bisa membayar 600.000. Karena Makanya dia kerjanya cepat. Tidak lama. Wajar 600.000. cepat bagaimana? Kalau pekerjaan itu lebih cepat, saya rasa itu memang kata orang lebih baik. Tapi ini, setengah hari, Bang. Nah, setengah hari ini ya. Kau tahu itu? ya kenapa kalau dia bekerja sehari? Itu yang cepat. 600.000 wajar. Oh, sudah Teng. Yang pentingnya kau perlu disampaikan kepada Udin Botak ya. Hentikan semua ini dan jangan lagi kalian bawa dan kalian angkut material-material ada di sana. Ya tidak bisa. Mati kalian yang kami kubur sini. Apa kau mau kubur aku? Iya. Yang mana kau mau kubur? Buah! Ini ya kalau mau kubur. Buah! Ini yang ada kau kubur 6 kali itu. Buah!
Hah? Wah, ini yang kebenam sini ya. Wah, ini kau. Wah, yang ada kau yang kebenam ke sini. Enak sekali jidat kau dan bicara di mulut kau. Sudah tidak berpuasa, celepus di pemukiman, di perkampungan warga. Ngomong kami. Hah? Warga saya takut dengan kami sini, ha? Mungkin mau silakan kalau kamu tidak berpuasa, tapi setidaknya kau hargai umat-umat yang sedang menjalankan ibadah berpuasa. Wah, wah, kau sampaikan kepada Udin Botak supaya dia untuk menghentikan semua kegiatan dan aktivitas dia kegiatan di sini. Ya? Akan aku sampaikan ucapan kau itu, ha? Pergi kau dari sini. Kau kita tinggalkan aja, tidak ada guna ya. Ya Pak ya, untuk sementara dihentikan dulu Pak ya. Nanti kalau setelah Kerja, Pak. Pergi lah. tidak perlu kerja Pak. Pergi. Hah? Pergi, kata kau pergi. Jangan, hah? Pak, jangan sementara jangan diturun dengan ucapan dia Pak ya. Karena kami akan konsultasi dulu dengan si Udin Botak. Bangsat kau ya, men kita tinggalin aja men. Kita harus cepatnya untuk melaporkan ini semua ini kepada Bang Lampung nih.